Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan gambaran ketaatan kita kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan cinta kita kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang begitu menjadi contoh mulia Nabi kepada kita di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sejak awal beliau mulai tumbuh dewasa dan betul-betul balik ya. Ini menjadi ukuran kepada kita. Ukuran balik itu tidak semata-mata ditandai oleh mimpinya seorang laki-laki dan haidnya perempuan, tetapi baliknya itu juga ditandai oleh jiwa kemandirian yang dimiliki oleh Nabi. Kita ini usia kita tua, ini mohon maaf ini hasil telaah usia kita 40 tahun, tapi mental dan kebiasaan kita masih di bawah 20 tahun. Bahkan ada mengatakan 12 tahun ya, jiwa etos kerja kita. Nabi ini beliau balik sekaligus balik semuanya. Ya, beliau tidak lagi ketergantungan kepada orang tuanya di usia balik itu. Kalau anak kita kan cuma satu itu aja tanda baliknya. Ia mimpi dan kemudian wajib ia melaksanakan kewajiban syar'i. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, satu episode di dalam awal baliknya Rasulullah akan kita pelajari, yaitu ketika beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib, maka beliau menunjukkan akhlak yang begitu mulia. Tidak semata-mata ia tinggal nyaman, enak, menikmati kebaikan pamannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja membantu pamannya. Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi adalah mengembala. Kenapa mengembala? Kenapa Rasulullah itu mengawali pekerjaannya dengan mengembala? Mengembala ini salah satu cara Allah mendidik Rasulullah supaya beliau tahu tentang teritorial, ya, tentang daerah. Karena pengembala itu harus menguasai daerah. Di pojok mana, di ladang mana, ya, di lembah mana tumbuh rumput pada musim ini, pada bulan ini, maka Nabi itu kuasai. Kemudian menjadi pengembala juga Rasulullah lebih dekat kepada orang yang nggak mampu, dekat dengan orang miskin, tahu denyut nadi umat yang akan nanti dipimpinnya. Ketika Nabi menjadi pedagang, Nabi akrab dan bangga sebagai seorang pemuda, dan ia memiliki izzah karena ia berjumpa dengan orang-orang yang mampu dan kaya. Menjadi pedagang untuk pendekatan pada orang menengah ke atas, menjadi pengembala untuk mendekati orang menengah ke bawah. Dan mengembala kambing yang dilakukan oleh Nabi di dalam pekerjaan beliau ini, ternyata tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, hampir semua Nabi melakukan dan menjadi pengembala kambing. Ya. Kambing ini memang binatang istimewa ya. Bahkan tidak sempurna pernikahan kalau tidak ada kambingnya. Aulim walau bisyatin. Rayakanlah pernikahan itu meskipun satu ekor kambing. Bisati, ya. Allah tidak membangkitkan seorang nabi kecuali dia mengembala kambing. Mendengar pernyataan itu, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Engkau juga pengembala ya Rasulullah?" Maka Nabi katakan, "Ya, aku juga mengembala kambing milik penduduk Mekah." Nabi itu mengembala kambing bukan miliknya. Apa namanya itu kalau di Jawa? Kalau mengembala kambing milik kita itu masih lumayan posisinya ya. Milik sendiri, indah milik ini
ambil ongkos, atau biasanya kalau nggak ambil ongkos itu, kalau kambing ini beranak baru dia dapat satu gitu ya. Nah, itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi sebagai pengembala kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana al-jahiliyatu ya'malunahu ghaira marratain. Kullu dhalika yaqulu Allahu baini wa bainah. Thumma ma hamamtu bihi hatta akramani bi risalati. Qultu laylatal ligulamin yar'a ma'iya bi a'la Makkah. Law absarta li ghanami hatta adkhula Makkah wa asmara biha kama yasmaru asy-syabab." Hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga ketika ia mengembala kambing itu mengikuti bergaul dengan pemuda-pemuda yang saat itu berada di kota. Maka ia menitip kambingnya kepada temannya yang menjadi pengembala. Tetapi jamaah yang mulakan Allah, Allah menjaga Rasulullah dari semua perilaku buruk yang dilakukan oleh pemuda saat itu. Pernah Nabi diajak untuk nonton, kan di Arab itu ada tarian itulah ya. Tapi Nabi ketiduran ya. Dia janjian, oke, dia kemudian mendapatkan halangan. Hanya 2 kali aku kata Nabi, dan itu pun aku tidak melihat dan menyaksikan sebagaimana yang mereka saksikan. Jadi jamaah mulakan Allah, ada beberapa hikmah yang menjadi pelajaran bagi kita. Nanti kita akan bahas tentang etos kerja Nabi sebagai seorang pemuda. Tapi kita akan bahas dulu bagaimana hikmah di balik tugas-tugas yang diemban oleh Nabi sehingga ia awali menjadi sebagai pengembala. Pengembala itu butuh kesabaran. Karena yang digiring itu bukan manusia ya, tetapi ini binatang. Ya, pasti juga ada yang nakal, ada yang lari keluar dari rombongan. Ya, ini menguji kesabaran. Siapapun yang mengembala kambing pasti tahulah bagaimana ujian kesabaran sebagai pengembala kambing. Kemudian pengembala kambing itu juga membuktikan keuletan kita. Bagaimana kita bisa mengawasi, bagaimana kita bisa telaten memberi minum semua kambing itu, kita pastikan sudah minum dan sudah makan. Ulet mencari makannya, mencari minumnya, mengawasi binatangnya. Ini tarbiyah Allah. Sehingga Nabi katakan, "Adabani Rabbi." Allah langsung mendidikku. Bagaimana Allah mendidik Rasulullah? Allah berikan ia pekerjaan sebagai pengembala. Pengembala itu membuktikan kerendahan hati. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ketemu ke pengembala itu nggak ada yang sombong. Sama dengan tukang parkir, ya kan? Nggak ada tukang parkir yang sombong gitu. Meskipun dia punya banyak mobil. Sebenarnya status kita sama aja dengan tukang parkir saat ini. Meskipun kita punya mobil, tukang parkir malah enak, dapat uang, nggak beli bensin, dapat uang, nggak servis mobil, dia cuma dapat 2.000 kita. Ya, naik mobil memang, tapi ya kosnya juga tinggi. Nah, semua kita tuh sama saja dengan tukang parkir itu, nggak punya yang sebenarnya ya. Mobil kita kapan saja Allah ambil. Makanya kemarin kita sepakat ya, yang punya mobil 2, ya, silahkan dijual 1, belikan ambulan, kasih ke musola Al-Falah. Ya. Hanya dengan cara itu baru yang punya mobil itu akan diantar dengan mobilnya. Jadi, ya kan? Sehebat apapun mobil kita, nggak pernah kita diantar dengan mobil kita. Pasti pakai ambulan. Ya. Jadi caranya supaya kita diantar dengan mobil kita beli ambulan, dititip ke Al-Falah. Tolong Al-Falah, kalau saya mati antar saya dengan mobil saya. Ya. Jadi itu paling tepat itu. Kemudian pengembala itu menunjukkan jiwa syaja'ah, keberanian. Di tengah padang, di tengah Sahara, di tengah lembah, tidak ada yang menemani dia. Dan di situ menunjukkan keuletan dia, keberanian dia. Hanya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekuatannya. Kemudian sifat melindungi dan merawat itu sudah pasti, sifat kasih sayangnya, sifat pemersatu dan kepemimpinan, ia senantiasa menyatukan itu.
binatang-binatang itu dan tahu kalau ini tidak boleh kita, ini milik kebun orang lain, nggak boleh masuk ke dalam kebun itu, ini area umum, ini nggak boleh. Dan dia pengembala itu hafal, meskipun ratusan kambingnya dia hafal mana kambingnya. Ada di dalam sirah yang luar biasa kita baca tentang pengembala ini. Umar itu sebagai khalifah ingin menguji iman rakyatnya, maka Umar belusukan, ya, belusukan sama ya dengan pemimpin saat ini, tapi bukan menguji imannya. Astagfirullah ya. Nah, ketika Umar itu belusukan ke daerah-daerah terpencil itu, maka dia uji kejujuran, maka dia uji keimanan sang pengembala. Ia katakan, banyak nian kau punya kambing ini, ya, gimana kalau satu aku beli? Oh, ini bukan milikku, ya, ini milik tuanku. Ya, nggak paham, tuanku kan nggak mungkin tahu, ribuan begini mana dia tahu kalau kamu jual satu. Dengan spontanitas anak pengembala itu mengatakan, memang tuanku nggak lihat, tapi fa'ainallah, bagaimana dengan Allah yang senantiasa melihat? Umar terhentak. Kalau sampai pengembala saja imannya sekuat itu, ya, Masya Allah, apalagi jamaah musola al-falah gitu ya. Masya Allah. Jadi kejujuran dan tanggung jawab, kemudian menghargai kerja keras, menyayangi makhluk lain. Nah, kita ambil dari hikmah etos kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam hadis ini memang, ini saya baru kali ini juga saya telusuri hadis ini, Masya Allah, jazakumullah. Ternyata pengembala kambing itu, bukan pengembala kambing, peternak kambing itu berkah, akhi. Berkah. Ya, ini saya punya ustadz di Badung, kerjaannya ya menjadi peternak kambing, ya, Masya Allah itu. Hadis ini mengatakan, ittakhizi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing karena kambing itu penuh berkah. Nah, ini ya. Jadi bapak-bapak yang ingin berkah hidupnya, melihara kambing. Tapi orang melihara kambing itu memang harus tahu lingkungannya, karena banyak efeknya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi pemimpin itu memang diawali dari beliau menjadi pengembala kambing. Nah, jamaah mulakan Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keuletan Rasulullah ini? Etos kerja. Kita semua ini telah Allah berikan potensi, tetapi sayang belum berubah menjadi kompetensi. Apa maksudnya potensi belum berubah menjadi kompetensi? Modal kita banyak, kita punya akal, kita punya fisik kuat, kita punya iman, kita punya panca indera, bahkan kita punya lengkap semuanya. Ini merupakan takhah, ini merupakan potensi yang Allah titipkan pada kita. Tetapi sayang, dari semua apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa potensi itu, belum menjadi kompetensi kita, sehingga orang merasa terbantu dengan potensi kita itu ketika menjadi kompetensi. Tapi kalau dia hanya sebagai potensi, tidak punya makna, tidak punya manfaat, apa gunanya? Maka mari kita telaah, ya, kita mapping, kita lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada dirimu, kenapa kamu tidak perhatikan bahwa kamu punya bakat, kamu punya keahlian, skill? Ya, masing-masing kita punya skill ini. Ada yang hobi media, ya, memang dia merekam. Ada yang hobinya juga masak, maka dia menyiapkan buka puasa. Masing-masing kita, wa kullu unasin masyrabahum. Setiap kita punya skill, punya kecenderungan, bakat masing-masing.